Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini, saya akan menceritakan tentang perjalanan seorang wanita bernama Nadira yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah suaminya meninggal. Di tengah kesedihannya, ia diusir oleh mertua yang ternyata hanya mengincar harta suaminya. Namun, Nadira tidak menyerah. Ia melawan, berjuang untuk hak-haknya, dan mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Apa yang akan terjadi ketika kebenaran akhirnya terungkap? Akankah ia mendapatkan keadilan yang pantas ia terima? Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Langit begitu gelap hari itu, seolah ikut menangisi kepergian Arman, lelaki yang selama ini menjadi pelindung dan kekuatan Nadira. Hujan turun perlahan, membasahi tanah pemakaman yang dipenuhi bunga-bunga duka. Di antara puluhan pelayat yang berpakaian hitam, Nadira berdiri mematung di samping liang lahat, tubuhnya gemetar meski dibalut mantel tebal. Tangannya menggenggam foto Arman dengan erat, seolah tak rela melepaskan satu-satunya lelaki yang selalu ada di setiap langkah hidupnya. Air matanya tak bisa lagi dibendung. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena rasa tidak percaya bahwa secepat ini suaminya diambil darinya. Baru semalam mereka tertawa bersama, merencanakan liburan kecil keluar kota setelah sekian lama bekerja keras. Arman bahkan sempat berkata, "Kita harus punya waktu untuk bahagia, sayang. Hidup terlalu singkat kalau hanya diisi kerja." Siapa sangka, ucapannya menjadi pertanda. Esok harinya, Arman pergi untuk selamanya karena kecelakaan mobil saat dalam perjalanan dinas. Semua terasa seperti mimpi buruk. Dunia Nadira yang tadinya penuh warna kini berubah abu-abu. Ia berjalan seperti mayat hidup, menyambut ucapan belasungkawa tanpa benar-benar mendengarkan. Pikirannya kosong. Ia hanya ingin Arman kembali. Ia ingin pelukan hangat itu lagi. Suara lembut yang menyapanya setiap pagi, dan senyum teduh yang selalu mampu menenangkan badai di hatinya. Tapi semua itu kini tinggal kenangan. Ketika upacara pemakaman selesai, para pelayat mulai pergi satu persatu. Beberapa teman dan keluarga menepuk bahunya pelan, mencoba memberikan kekuatan, tapi tak ada yang benar-benar bisa menenangkan hati Nadira. Ia tetap berdiri di samping makam, bahkan saat hanya tinggal ia dan ibu mertuanya, Bu Ratna. Bu Ratna memandang pusara anaknya dengan wajah dingin. Tak ada air mata, tak ada pelukan untuk menantunya yang tengah berduka. Ia hanya berdiri tegak, lalu memalingkan wajah ke arah Nadira dan berkata pelan namun menusuk, "Sudah, Nadira, kamu bisa pulang sekarang. Urusan selesai. Jangan terlalu lama di sini." Nadira menoleh, matanya yang sembab mencoba memahami maksud ucapan itu. Tapi belum sempat ia menjawab, Bu Ratna sudah berjalan pergi, meninggalkannya sendirian. Nadira menghela napas panjang. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin ibunya juga terpukul. Mungkin itu cara Bu Ratna menyembunyikan rasa sakitnya. Nadira mencoba memahami, meski hatinya mulai terasa aneh, kosong dan dingin. Hari-hari setelah kepergian Arman terasa seperti neraka bagi Nadira. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan yang menyesakan. Sofa ruang tamu tempat mereka biasa duduk menonton film, cangkir kopi di dapur yang masih tersisa noda terakhir yang Arman pakai, bahkan baju kerjanya yang masih tergantung rapi. Semuanya seakan berteriak bahwa suaminya tak akan pernah kembali. Nadira belum sanggup menyentuh barang-barang itu. Ia hanya duduk diam di kamar, memeluk bantal yang mengandung wangi tubuh Arman yang masih tersisa. Ia belum bisa tidur di ranjang tanpa suaminya. Malam-malamnya diisi isak tangis dalam gelap. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan, tapi karena perasaan kesepian yang begitu menyiksa. Di tengah semua duka itu, satu hal membuat luka Nadira semakin dalam, sikap ibu mertuanya, Bu Ratna. Wanita yang dulunya menyayanginya kini berubah menjadi sosok yang asing dan dingin. Sejak hari ketiga setelah pemakaman, Bu Ratna tak lagi berbicara lembut padanya. Tak ada pelukan, tak ada perhatian. Yang ada hanya tatapan tajam dan kalimat-kalimat pendek yang seolah mengusirnya secara halus. "Ngapain kamu masih di kamar Arman? Itu kamar anak saya, bukan milik kamu," kata Bu Ratna suatu pagi saat Nadira baru saja keluar dari kamar.
Nadira hanya diam. Ia tak mau memperpanjang masalah. Ia berusaha berpikir bahwa mungkin mertuanya juga masih syok, masih berduka, dan sedang mencari cara untuk menghadapi rasa kehilangan. Namun, harapan itu sirna di hari keempat. Pagi-pagi, saat Nadira sedang menyiapkan teh di dapur, Bu Ratna masuk dengan langkah cepat dan raut wajah penuh amarah. Tangannya membawa selembar kertas. "Kamu harus keluar dari rumah ini minggu depan," kata Bu Ratna tanpa basa-basi. Nadira menoleh, wajahnya pucat. "Keluar? Tapi, Bu, rumah ini saya tinggali bersama Arman. Kami..." "Cukup. Jangan pura-pura nggak tahu. Kamu cuma numpang di sini. Rumah ini milik keluarga saya, bukan milikmu. Arman yang biayai semuanya. Sekarang dia udah nggak ada, dan saya sebagai ibunya berhak mengurus semua asetnya." Suara Bu Ratna meninggi. Nadira hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak mengerti. Arman tidak pernah menyebut rumah ini milik keluarga besar. Yang ia tahu, rumah ini dibeli setelah pernikahan mereka, dicicil bersama, dan bahkan sempat dibicarakan bahwa rumah itu akan dialihkan ke atas nama Nadira kalau sesuatu terjadi pada Arman. Tapi Nadira belum sempat mencari tahu lebih jauh. "Bu, saya masih istri sah Arman. Masih dalam masa berkabung. Kenapa ibu tega sekali?" lirih Nadira. "Tega?" Bu Ratna terkekeh sinis. "Kamu pikir saya percaya kamu menikah dengan anak saya karena cinta? Kamu itu cuma perempuan biasa yang beruntung menikah dengan anak saya. Sekarang, keberuntungan kamu sudah habis." Ucapan itu seperti belati yang menusuk dada Nadira. Tak pernah ia sangka, wanita yang selama ini ia hormati bisa bicara sekejam itu. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa cintanya pada Arman tulus dan murni. Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lidahnya keluh oleh rasa sakit. Hari itu, Nadira kembali ke kamarnya dengan langkah lemas. Ia menangis diam-diam, menggenggam baju Arman sambil berbisik lirih. "Mas, kenapa semua berubah setelah kamu pergi? Aku nggak sanggup begini." Sejak hari itu, suasana rumah semakin mencekam. Bu Ratna bersikap seperti ratu yang mengatur segalanya, bahkan mengganti kunci lemari keuangan, menyita dokumen-dokumen penting milik Arman, dan tak membiarkan Nadira menyentuh apapun yang berkaitan dengan harta peninggalan suaminya. Nadira diperlakukan seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia dilarang memasak, dilarang menggunakan mobil, bahkan dijauhkan dari para kerabat yang ingin datang menjenguk. Semua seperti dikendalikan oleh Bu Ratna. Saat Nadira mencoba membuka mulut kepada salah satu sepupu Arman, wanita itu tiba-tiba muncul dan berkata dengan nada mengancam, "Kalau kamu berani menyebar cerita yang mempermalukan keluarga ini, kamu akan saya usir lebih cepat." Nadira mulai merasa ketakutan. Tapi di sisi lain, perasaan tidak terima mulai tumbuh dalam hatinya. Arman tidak akan membiarkannya diperlakukan seperti ini. Ia yakin ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak beres. Dan ia bertekad untuk mencari tahu. Karena kali ini, ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kehormatan suaminya yang telah tiada. Seminggu telah berlalu sejak Bu Ratna mengucapkan kata-kata yang terus terngiang di kepala Nadira, "Kamu harus keluar dari rumah ini minggu depan." Dan sekarang, hari itu datang. Nadira berdiri di ambang pintu kamar, memandangi koper kecil yang sudah ia kemas dengan hati berat. Semua barang yang bisa ia bawa hanya satu koper dan tas jinjing kecil. Sisanya, kenangan, cinta, dan luka, tetap tertinggal di rumah itu. Bu Ratna menunggu di ruang tamu, menyilangkan tangan di dada. Tatapannya dingin, bahkan tak sudi menatap wajah menantunya. "Sudah selesai? Jangan lupa, semua yang ada di rumah ini milik keluarga saya. Jangan coba-coba membawa apapun yang bukan hakmu." Nadira tak menjawab. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, jika ia membuka mulut sekarang, ia bisa meledak dan berkata hal-hal yang akan memperburuk semuanya. Jadi, ia memilih diam dan pergi. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan rumah, Nadira sempat melihat berkas-berkas yang berserakan di meja ruang kerja Arman. Surat-surat penting, map kuning, dan satu amplop coklat besar yang terlihat terbuka sedikit. Saat Bu Ratna lengah dan pergi ke dapur, naluri Nadira membawanya mendekat. Ia tak berniat mencuri, ia hanya ingin tahu. Ingin mencari petunjuk tentang mengapa ibu mertuanya tiba-tiba begitu kejam dan ingin mengusirnya. Dengan hati-hati,
Ia mengintip isi amplop itu. Matanya melebar ketika melihat salinan surat wasiat Arman. Jika terjadi sesuatu padaku, maka seluruh harta dan aset akan saya wariskan kepada istri saya, Nadira. Napas Nadira tercekat. Tangan dan lututnya lemas seketika. Jadi benar, Arman sudah menyiapkan segalanya untuknya. Rumah itu, rekening bersama, aset investasi, semua sudah tertulis jelas dalam dokumen hukum. Tapi kenapa Bu Ratna menyembunyikan ini? Kenapa ia malah diusir dan diperlakukan seperti tidak punya hak? Seketika semua mulai masuk akal. Perubahan sikap Bu Ratna bukan karena duka, tapi karena ketamakan. Ia ingin mengambil alih semua harta anaknya, dan satu-satunya penghalang hanyalah Nadira. Langkah kaki mendekat membuat Nadira buru-buru meletakkan kembali dokumen itu ke dalam amplop, pura-pura sibuk mengatur kopernya. Bu Ratna muncul dari dapur, membawa secangkir teh dan langsung menyuruh Nadira keluar. Kamu sudah cukup lama di sini. Jangan bikin saya marah. Dengan mata yang masih menyimpan keterkejutan dan hati penuh tanya, Nadira melangkah keluar dari rumah yang pernah ia sebut rumah tangga bahagia. Tapi kini, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya kesedihan, tapi juga tekad. Ia tidak akan tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan nama Arman dicoreng oleh ibunya sendiri yang ternyata lebih mementingkan harta daripada darah dagingnya. Nadira menumpang tinggal sementara di rumah sahabatnya, Rani, yang menyambutnya dengan pelukan hangat dan mata berkaca-kaca. Kamu tinggal di sini selama yang kamu mau, Dir. Kamu nggak sendiri, ucap Rani sambil mengusap punggungnya. Di kamar kecil yang kini ia tempati, Nadira mulai menyusun rencana. Ia menghubungi notaris tempat Arman membuat surat wasiat. Butuh beberapa hari dan keberanian besar, tapi akhirnya ia mendapatkan kepastian. Wasiat itu asli dan sah secara hukum. Nadira juga mulai mencari informasi lebih lanjut tentang aset-aset yang dimiliki Arman. Dan di sanalah ia menemukan kejanggalan lain. Beberapa properti dan rekening mulai dialihkan atas nama Bu Ratna, bahkan hanya dalam waktu seminggu setelah Arman meninggal. Ini tidak masuk akal, bisik Nadira sambil membaca laporan dari bank. Bu Ratna sengaja memalsukan dokumen dan menyembunyikan hakku. Darah Nadira mendidih. Ia bukan lagi wanita lemah yang hanya menangis di pojok kamar. Ia adalah istri sah yang punya hak, dan ia tidak akan membiarkan nama suaminya dimanfaatkan untuk memperkaya orang yang bahkan tidak bisa menangis di pemakamannya. Ia berkonsultasi dengan pengacara yang direkomendasikan Rani. Setelah mendengar penjelasan Nadira dan melihat bukti-bukti awal, sang pengacara mengangguk pelan. Bu Nadira, kalau semua yang Anda sampaikan ini benar, maka apa yang dilakukan mertua Anda bisa termasuk dalam tindak pidana, pemalsuan dokumen, penggelapan warisan, bahkan penipuan. Kita bisa bawa ini ke pengadilan. Nadira menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya sejak Arman tiada, ia merasa sedikit kuat. Bukan karena ingin balas dendam, tapi karena ingin menegakkan kebenaran. Untuk Arman. Untuk cinta mereka yang tak seharusnya dikotori oleh kerakusan seorang ibu yang tega mengkhianati darah dagingnya sendiri. Malam itu, Nadira berdiri di depan jendela, menatap langit yang cerah. Ia menggenggam liontin kecil yang berisi foto dirinya dan Arman. Mas, aku janji, aku akan jaga semua yang kamu titipkan padaku. Aku nggak akan biarkan siapapun menodai perjuanganmu. Aku akan buat mereka mempertanggungjawabkan semuanya. Perlahan tapi pasti, langkah Nadira dimulai. Perjalanan untuk membongkar topeng manis yang selama ini dikenakan Bu Ratna, dan membuka kebenaran yang selama ini terkubur di balik kematian Arman. Sudah 2 minggu sejak Nadira resmi diusir dari rumah yang dulu menjadi tempat tinggalnya bersama Arman. Hari-hari yang ia lalui masih berat, tapi kini ia menjalaninya dengan cara berbeda. Ia tidak lagi hanya menangis di balik pintu, melainkan mulai bergerak, menelusuri serpihan-serpihan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik wajah anggun Bu Ratna. Bu Ratna, wanita yang dulu terlihat begitu elegan dan lembut, perlahan mulai menunjukkan warna aslinya. Nadira mulai menyadari bahwa selama ini ia tertipu oleh kemasan yang manis. Di depan orang, Bu Ratna dikenal sebagai ibu pejabat yang aktif di kegiatan sosial, sering membantu orang miskin, tersenyum di setiap foto keluarga. Tapi kini, senyum itu tak lebih dari topeng yang menutupi kerakusan dan keserakahannya. Dibantu oleh Rani dan pengacaranya, Nadira mulai mengumpulkan bukti. Ia menemukan bahwa Bu Ratna memalsukan tanda tangan Arman dalam beberapa dokumen pengalihan kepemilikan aset,
termasuk sertifikat rumah yang kini diklaim milik keluarga besar. Nadira juga memperoleh bukti bahwa beberapa rekening bersama Arman dipindahkan secara ilegal hanya 2 hari setelah pemakaman. Ini bisa jadi sangat serius, Bu Nadira, kata Pak Hermawan, pengacaranya, sambil menunjuk ke dokumen. Dengan bukti ini, kita bisa bawa beliau ke jalur hukum. Tapi Anda harus siap. Ini bukan hanya tentang warisan. Ini akan menyeret nama baik keluarga dan bisa membuat beliau mendekam di penjara. Nadira terdiam. Ia tidak membenci Bu Ratna karena harta. Yang membuatnya terluka adalah pengkhianatan. Selama ini, ia mengira mereka adalah keluarga, meski hubungan ibu mertua dan menantu tak selalu sempurna. Tapi yang dilakukan Bu Ratna bukan hanya mengusirnya. Ia mencuri hak anak kandungnya sendiri. Itu yang tidak bisa Nadira terima. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Nadira merasa bahwa sikap Bu Ratna yang begitu tega dan tergesa mengambil alih semua harta Arman bukan hanya karena tamak. Seolah ada ketakutan yang tersembunyi di balik semua tindakannya. Ketakutan yang mendorongnya untuk segera menguasai segalanya sebelum rahasia terbongkar. Dan benar saja. Suatu sore, Nadira mendapat telepon dari seorang pria bernama Tony, mantan sopir pribadi Arman. Ia mengatakan ingin bertemu langsung karena ia menyimpan sesuatu yang mungkin berguna. Kita bisa ketemu di warung kopi depan terminal. Saya nggak mau Ibu Ratna tahu, katanya dengan suara pelan dan hati-hati. Pertemuan itu membuka kotak Pandora yang selama ini tersembunyi. Tony bercerita bahwa beberapa bulan sebelum Arman meninggal, ia sempat mendengar percakapan antara Arman dan ibunya. Arman marah besar waktu itu, kata Tony sambil menatap gelisah. Ia bilang, "Ibu jangan ganggu Nadira, cukup. Kalau ibu macam-macam, semua bisa saya bongkar. Termasuk soal uang perusahaan yang dulu ibu ambil tanpa sepengetahuan ayah." Nadira terkejut. Maksud Mas Arman, Bu Ratna pernah menggelapkan uang dari perusahaan ayahnya? Tony mengangguk. Iya, Arman tahu itu, dan katanya punya buktinya. Tapi saya nggak tahu di mana disimpannya. Sejak saat itu, hubungan mereka makin renggang. Arman mulai jaga jarak, dan cuma bicara seperlunya. Hati Nadira mencelos. Jadi ini alasannya. Bu Ratna bukan hanya takut kehilangan harta, tapi takut kebusukan masa lalunya terbongkar. Itulah kenapa setelah Arman meninggal, ia langsung bergerak cepat menyapu bersih semua aset, sebelum Nadira, atau siapapun, menemukan sesuatu. Kini, semuanya mulai terhubung. Nadira tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus menemukan bukti yang dimaksud Arman. Mungkin ada di kamar kerja Arman, atau di tempat yang hanya ia yang tahu. Keesokan harinya, Nadira memberanikan diri menghubungi sepupu Arman, Tio, yang dikenal cukup dekat dengannya. Tio setuju membantu dan bahkan berhasil menyelinap masuk rumah Bu Ratna saat wanita itu sedang menghadiri acara sosial. Lewat video call, Tio menunjukkan isi lemari kerja Arman. Ini, ada flash disk kecil di balik laci rahasia meja, ujar Tio. Nadira merasa dadanya berdetak kencang. Tolong ambilkan. Bawa ke rumah Rani. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Sore itu, Nadira membuka flash disk tersebut bersama pengacaranya. Di dalamnya terdapat rekaman audio Arman, membongkar dengan detail semua manipulasi dan penggelapan dana yang dilakukan Bu Ratna dari perusahaan almarhum suaminya, ayah Arman sendiri. Termasuk transaksi rahasia yang menggunakan nama orang lain sebagai perantara. Kalau sesuatu terjadi padaku, Nadira, bukti ini harus kamu bawa ke pengacara. Jangan biarkan orang seperti ibu terus melukai orang yang mencintainya. Suara Arman menggema dalam ruangan. Nadira menangis terseduh. Arman tahu. Ia sudah mempersiapkan segalanya. Bahkan di ambang maut, Arman masih memikirkan keselamatan dan keadilan untuknya. Kini, Nadira berdiri di persimpangan. Ia bisa memilih untuk diam, atau memperjuangkan kebenaran. Tapi hati kecilnya sudah menentukan. Aku nggak akan diam, Mas. Aku akan pastikan ibu mempertanggungjawabkan semuanya. Untuk kamu, untuk cinta kita, dan untuk kebenaran. Nadira duduk di ruang tamu rumah Rani, dengan tangan yang gemetar menggenggam flash disk kecil yang kini menjadi senjatanya. Di hadapannya, Pak Hermawan, pengacara yang selama ini mendampinginya, membuka laptop dan memasang headphone. Ini bukti paling kuat sejauh ini, ujar Pak Hermawan setelah mendengarkan seluruh rekaman Arman.
Kita punya rekaman suara, surat wasiat asli, dan bukti pemalsuan tanda tangan. Ini sudah cukup untuk membawa Bu Ratna ke jalur hukum. Namun, jalan menuju keadilan tak pernah mudah. Apalagi ketika yang kau lawan adalah ibu dari suamimu sendiri, orang yang pernah kau panggil ibu, yang pernah menyuapimu sup hangat ketika kau demam di malam hari, yang pernah tersenyum bahagia saat pertama kali kau memanggilnya, Mama. Hati Nadira campur aduk, tapi ia tahu, ini bukan lagi tentang hubungan keluarga. Ini tentang kebenaran dan warisan Arman yang harus dijaga. Sidang pertama dijadwalkan 2 minggu kemudian. Nadira mulai menyiapkan mentalnya. Hari-harinya dipenuhi dengan pertemuan bersama pengacara, menyusun kronologi kejadian, merapikan bukti, dan mengingat kembali semua perlakuan Bu Ratna sejak Arman meninggal. Ia tahu bahwa pengadilan tidak memutuskan berdasarkan air mata atau luka batin, tapi bukti dan logika. Kabar tentang gugatan Nadira tersebar dengan cepat. Media mulai meliput, dan masyarakat mulai membicarakannya. Banyak yang tak percaya bahwa seorang menantu berani menggugat ibu mertuanya sendiri. Tapi yang lebih mengejutkan, beberapa orang mulai mengirim pesan kepada Nadira, terutama mantan pegawai perusahaan keluarga Arman, yang mengaku pernah menyaksikan manipulasi laporan keuangan oleh Bu Ratna. Salah satunya adalah Pak Hadi, mantan akuntan senior yang diberhentikan secara tiba-tiba 5 tahun lalu. Saya tahu semua ini akan terjadi suatu saat nanti, ujar Pak Hadi saat bertemu Nadira di sebuah kafe. Ibu Ratna sudah lama menggelapkan dana. Tapi waktu itu, tidak ada yang berani bicara. Semua takut, termasuk saya. Nadira menggenggam tangan pria paruh-baya itu. Pak, kalau Bapak bersedia bersaksi, ini akan sangat membantu. Pak Hadi menatap Nadira dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan. Saya akan lakukan yang benar. Demi Arman. Dia anak baik, dan tidak pantas dikhianati oleh ibunya sendiri. Hari sidang pun tiba. Nadira melangkah masuk ke gedung pengadilan dengan hati yang berat, namun penuh tekad. Di seberang ruangan, Bu Ratna duduk dengan pakaian mewah dan riasan wajah yang tebal, seakan ingin menunjukkan bahwa ia masih wanita terpandang. Di sebelahnya, pengacara yang disewa dengan bayaran tinggi tampak sibuk membolak-balik berkas. Tatapan mata mereka bertemu. Untuk sesaat, dunia terasa hening. Mata Bu Ratna dingin, nyaris tak menunjukkan perasaan. Tapi Nadira menangkap kilatan ketakutan yang tersamar di balik itu. Ketakutan bahwa semua yang ia sembunyikan selama ini akan terungkap. Sidang berjalan menegangkan. Nadira memberikan kesaksian dengan suara bergetar namun jelas. Ia menunjukkan semua bukti yang dimiliki. Salinan surat wasiat, dokumen rekening, surat kepemilikan yang dipalsukan, dan yang paling penting, rekaman suara Arman. Ketika rekaman diputar di ruang sidang, suasana menjadi hening. Suara Arman menggema, menceritakan bagaimana ia menemukan bukti penggelapan dana oleh ibunya sendiri, dan bagaimana ia ingin semua asetnya jatuh ke tangan Nadira karena ia mempercayai wanita itu sepenuhnya. Bu Ratna terlihat pucat. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kendali. Ia berbisik pada pengacaranya dengan panik. Pengacaranya mencoba menenangkan, tapi tatapan publik yang mulai berubah tak bisa dibendung. Lalu, saksi tambahan diminta naik ke podium, Pak Hadi. Ia bersaksi dengan tenang namun tegas, menjelaskan bagaimana laporan keuangan dimanipulasi atas perintah langsung dari Bu Ratna. Bagaimana uang perusahaan dipindahkan ke rekening pribadi dan dibelanjakan untuk keperluan yang tak jelas. Dan bagaimana Arman mulai menyelidiki semua itu sebelum akhirnya meninggal secara misterius karena serangan jantung mendadak. Hakim mengangguk pelan setelah mendengar semua kesaksian dan bukti. Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan pembelaan tergugat, kata hakim. Nadira keluar dari ruang sidang dengan napas yang sedikit lebih lega. Belum selesai, tapi sudah separuh jalan. Di luar, banyak orang yang menatapnya. Ada yang kagum, ada yang menghakimi, dan ada pula yang diam-diam memihaknya. Rani memeluknya erat. Kamu luar biasa, Dir. Arman pasti bangga sama kamu. Nadira menatap langit yang sore itu mulai mendung. Hatinya masih luka, tapi ada sedikit cahaya yang mulai menembus awan gelapnya. Perjuangan belum usai, tapi ia tahu ia sudah berada di jalan yang benar. Dan ia akan terus melangkah, tak peduli seberapa tajam duri yang menantinya. Setelah sidang pertama yang begitu menguras emosi dan tenaga, Nadira mulai merasakan tekanan dari berbagai arah. Ia tidak hanya sedang berjuang di ruang sidang,
tapi juga menghadapi cibiran dari masyarakat, bahkan dari sebagian keluarga besar Arman sendiri yang mulai menjauh, menganggapnya terlalu berani dan tak tahu diri karena berani melawan ibu mertuanya. Kamu tuh keterlaluan, Dir. Itu tetap ibu dari suamimu. Loh? Ujar salah satu sepupu Arman melalui pesan singkat. Apa kamu nggak kasihan lihat Bu Ratna sekarang dipermalukan? Nadira menatap layar ponselnya dengan nanar. Ia tahu tak semua orang memahami perjuangannya. Di mata mereka, ia hanya seorang menantu yang haus harta. Tapi hanya ia yang tahu betapa dalam luka yang ditorehkan Bu Ratna. Bukan hanya karena ia diusir dari rumah sendiri, tapi karena selama ini ia ditipu oleh wajah yang berpura-pura menyayanginya. Yang paling membuat hatinya sesak adalah kenyataan bahwa orang-orang lebih mudah membela yang tampak, lebih tua, lebih dihormati, tanpa benar-benar melihat siapa yang sebenarnya melukai. Nadira mengurung diri di kamar kos sederhana yang kini menjadi tempat perlindungannya. Hujan turun deras malam itu. Ia menatap langit-langit, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Ia rindu Arman. Rindu pelukannya yang dulu selalu membuatnya merasa aman. Tapi kini, satu-satunya tempat ia merasa aman hanyalah dirinya sendiri. Namun, di tengah malam yang sepi itu, sebuah pesan suara masuk ke ponselnya. Bu Nadira, ini saya, Tony. Ada hal yang harus saya ceritakan, tapi tidak bisa lewat telepon. Besok pagi, saya akan tunggu ibu di tempat biasa. Nadira segera membalas singkat, menyanggupi. Ia merasa firasatnya kembali bermain. Sejak awal, Tony, mantan sopir Arman, selalu tampak menyimpan lebih dari yang ia ungkapkan. Pagi harinya, di sebuah warung kopi tua di sudut kota, Tony duduk dengan wajah gelisah. Ketika Nadira datang, ia berdiri dan memberikan amplop coklat lusuh. Saya simpan ini dari dulu, Bu. Sebenarnya saya takut, tapi setelah lihat ibu berjuang di pengadilan, saya pikir, mungkin sudah saatnya saya buka semuanya. Nadira membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat foto-foto, salinan transaksi mencurigakan, dan sebuah rekaman kamera pengawas rumah lama mereka. Salah satu klip menampilkan Arman yang sedang berdebat dengan Bu Ratna. Nadira menyaksikannya dengan air mata berlinang. Suara Arman terdengar tegas namun penuh kekecewaan. Ibu itu nggak pernah sayang sama saya. Ibu cuma sayang sama harta ayah, sama kekuasaan. Dan sekarang ibu mau ambil semua yang harusnya buat Nadira? Saya nggak akan diam. Di akhir klip, Arman terlihat memegangi dadanya. Ia tampak kesakitan. Tapi Bu Ratna malah berlalu begitu saja, meninggalkannya sendirian. Nadira menutup mulutnya, menahan isak. Ia tahu, Arman meninggal karena serangan jantung, tapi rekaman itu menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa kematian itu mungkin bisa dicegah jika Bu Ratna peduli. Kenapa baru sekarang kau tunjukkan ini, Tony? Tanya Nadira dengan suara gemetar. Saya takut, Bu. Saya cuma sopir. Tapi sekarang saya lihat, ibu benar-benar niat mencari keadilan. Saya tahu Pak Arman sayang sekali sama ibu. Ini cara saya menebus rasa bersalah saya. Nadira menggenggam tangan Tony. Terima kasih. Ini sangat berarti. Dengan bukti baru itu, Nadira kembali menemui Pak Hermawan. Sang pengacara tampak takjub dan serius. Rekaman ini bisa menjadi bukti kuat bahwa ibu mertua Anda tidak hanya memalsukan dokumen, tapi juga secara tidak langsung membiarkan anaknya sekarat tanpa bantuan. Kita bisa ajukan pasal kelalaian yang menyebabkan kematian. Tapi kita harus hati-hati. Kasus ini bisa jadi makin besar dan makin berisiko. Nadira mengangguk pelan. Saya siap, Pak. Ini bukan lagi soal warisan. Ini tentang harga diri suami saya yang harus dipulihkan. Dan tentang seorang ibu yang tak pantas memakai topeng kebaikan untuk menutupi keserakahannya. Namun, tak semua berjalan mulus. Beberapa media mulai menyoroti kasus itu dengan sudut pandang yang memojokkan Nadira. Judul-judul berita mulai muncul. Menantu gugat ibu mertua, harta lebih penting dari keluarga. Drama harta warisan. Seorang janda lawan mertua terkaya di kota. Nadira mulai menerima pesan ancaman, telepon tak dikenal, bahkan orang-orang yang dulu dekat perlahan menjauh. Tapi di tengah semua tekanan itu, Nadira berdiri tegak. Ia tahu ini bukan tentang menjadi korban lagi. Ia sedang memperjuangkan kebenaran yang selama ini dibungkam oleh kekuasaan dan topeng kesempurnaan.
Di ruang sidang berikutnya, Nadira akan menghadapi pembelaan Bu Ratna. Tapi kini, ia sudah tidak takut. Ia sudah punya kebenaran di tangannya. Dan cinta Arman di hatinya. Ruang sidang kembali dipenuhi. Hari ini, giliran pihak tergugat memberikan pembelaan. Bu Ratna duduk di kursi depan dengan wajah penuh kepura-puraan. Kali ini, tidak semewah sebelumnya. Riasan wajahnya lebih sederhana, dan pakaiannya pun tampak lebih tenang. Seolah ingin menciptakan citra sebagai ibu yang terluka, bukan wanita tamak seperti yang digambarkan selama ini. Nadira duduk tak jauh di seberangnya. Di tangannya tergenggam erat salinan bukti terakhir, rekaman pertengkaran antara Arman dan Bu Ratna sebelum ia meninggal. Ia tahu hari ini akan berat, tapi langkahnya tidak boleh surut. Sidang dibuka. Hakim mempersilakan pengacara Bu Ratna untuk memberikan argumen pembelaan. Yang mulia, ucap pengacara Bu Ratna sambil berdiri. Klien kami adalah ibu dari almarhum Arman. Ia mengalami kehilangan besar dan tekanan emosional hebat setelah kematian anak semata wayangnya. Gugatan ini telah memperburuk trauma yang ia alami. Ia menatap Nadira, seolah ingin menunjukkan bahwa Nadira lah penyebab penderitaan itu. Semua tindakan klien kami selama ini semata-mata demi menjaga kestabilan perusahaan dan nama baik keluarga. Surat wasiat yang disebut-sebut dipalsukan, tidak pernah kami lihat sebelumnya hingga sidang ini. Kami mempertanyakan keaslian dokumen itu. Lalu, Bu Ratna berdiri. Ia diizinkan memberi pernyataan pribadi. Suaranya terdengar parau, pura-pura bergetar. Aku memang bukan ibu yang sempurna. Tapi aku membesarkan Arman sendirian sejak suamiku meninggal. Aku yang mendirikan perusahaan itu bersama suamiku. Jadi wajar kalau aku ingin mempertahankan warisan keluarga. Nadira, dia hanya menantu. Dia tidak tahu apa-apa soal jatuh bangunnya bisnis ini. Tatapannya berpindah ke Nadira, seperti ingin menghancurkan harga dirinya di depan publik. Aku mengusirnya. Ya, karena dia membuatku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Dia tidak hormat padaku. Dia lebih sibuk mengurusi harta daripada berduka atas kematian suaminya. Ruangan sunyi. Tapi Nadira bisa merasakan banyak mata tertuju padanya. Beberapa simpati, sebagian lagi menghakimi. Ia tahu, kini saatnya bicara. Ia berdiri, menatap hakim, lalu menarik napas dalam-dalam. Yang mulia, saya tak akan membantah bahwa saya hanya menantu. Tapi saya bukan menantu yang datang untuk mengambil. Saya datang untuk menjaga, untuk melindungi amanat suami saya, anak kandung Bu Ratna sendiri. Suara Nadira tenang namun penuh keyakinan. Suami saya meninggal dengan hati terluka. Bukan hanya karena penyakitnya, tapi karena ibunya sendiri mengkhianatinya. Semua bukti yang kami ajukan bukan dibuat-buat. Semuanya nyata. Dan hari ini, saya juga membawa rekaman dari kamera pengawas yang menunjukkan bagaimana Bu Ratna membiarkan anaknya tersungkur kesakitan tanpa menolong. Pengacara Nadira segera menyerahkan barang bukti baru itu ke meja hakim. Ketika rekaman diputar, ruangan kembali hening. Suara Arman yang memaki ibunya karena keserakahannya terdengar jelas. Lalu tampak tubuhnya lemas, memegangi dada, sebelum jatuh ke lantai. Sosok Bu Ratna terlihat menatap sebentar, lalu pergi begitu saja. Beberapa orang di ruang sidang menunduk, sebagian terkejut, dan ada yang mulai menangis. Di antara mereka, Rani, sahabat Nadira, menyeka air mata haru. Tak seorang pun menyangka bahwa di balik wajah seorang ibu, tersembunyi hati yang tega membiarkan anaknya sekarat sendirian. Hakim mengetuk palu, memberi waktu jeda untuk mempertimbangkan putusan. 3 minggu kemudian, sidang terakhir digelar. Nadira datang dengan hati berdegup kencang. Ia tahu apapun hasilnya, ia sudah memperjuangkan yang terbaik. Tapi tetap saja, harapannya tidak bisa ia redam. Hakim berdiri. Suaranya tenang namun tegas. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, saksi, dan pernyataan kedua belah pihak, pengadilan memutuskan bahwa surat wasiat yang diajukan penggugat adalah sah dan asli. Pengadilan juga menemukan cukup bukti bahwa tergugat melakukan manipulasi administratif dan kelalaian berat terhadap almarhum Arman. Ia menatap Bu Ratna. Oleh karena itu, pengadilan menyatakan bahwa seluruh hak waris atas aset almarhum Arman jatuh ke tangan istri sahnya, Nadira Ramadhani. Dan tergugat, Ratna Kartika,
dijatuhi hukuman pidana karena pemalsuan dokumen dan penggelapan aset, dengan kurungan penjara sesuai hukum yang berlaku. Palunya diketuk. Ruang sidang meledak dengan suara gemuruh. Beberapa wartawan langsung berdiri, mengambil gambar. Bu Ratna terduduk lemas. Untuk pertama kalinya, wajahnya tak menyembunyikan apapun. Ia tampak hancur. Nadira memejamkan mata, menahan air mata yang tak bisa lagi dibendung. Ia tak bersorak, tak melompat bahagia. Karena ini bukan kemenangan, ini pembebasan. Pembebasan dari luka, dari fitnah, dari perlakuan keji yang selama ini ia tahan sendirian. Rani memeluknya erat. Kamu menang, Dir. Bukan cuma di pengadilan, tapi atas hidupmu sendiri. Nadira hanya tersenyum, lalu menatap langit. Dalam hatinya, ia berbisik pada Arman. Aku sudah menepati janjiku, Mas. Aku sudah membelamu sampai akhir. Semoga kamu tenang di sana. 6 bulan telah berlalu sejak palu hakim diketukkan, memberikan Nadira keadilan yang begitu lama ia perjuangkan. Namun, kehidupan setelah kebenaran terungkap bukanlah kisah bahagia yang serta-merta datang menghampiri. Justru, saat semua selesai di pengadilan, hidup baru saja dimulai. Nadira kini tinggal di rumah yang dulu ia tempati bersama Arman. Rumah itu sunyi, tetapi tidak sesepi hatinya waktu dulu. Kini, ada ketenangan yang perlahan tumbuh di dalam dada. Setiap sudut rumah masih menyimpan kenangan. Ada tawa Arman saat pertama kali mereka berhasil memperbaiki keran bocor bersama. Ada suara gitarnya yang dulu sering mengalun lembut dari ruang tamu. Hari-hari Nadira diisi dengan mengelola perusahaan milik mendiang suaminya. Awalnya, banyak yang meragukan kemampuannya. Beberapa karyawan senior bahkan terang-terangan menolaknya, menganggapnya hanya istri bos yang tidak mengerti bisnis. Tapi perlahan, satu demi satu mulai berubah pikiran. Nadira tidak hanya cerdas dan cepat belajar, tapi juga memiliki hati yang kuat, sebuah kekuatan yang dibentuk dari luka dan pengkhianatan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal. Ia menanam bunga di taman kecil belakang rumah, seperti yang pernah diimpikan Arman semasa hidupnya. Kalau nanti kita punya anak, aku pengen mereka main di taman kecil kita. Begitu kata Arman suatu sore. Kini, taman itu tumbuh. Tak ada anak-anak yang berlarian di sana. Tapi Nadira merawatnya seolah sedang merawat harapan suaminya yang tertinggal. Bu Ratna sendiri telah resmi menjalani masa tahanannya. Tidak lama setelah keputusan pengadilan, kasus lain muncul dari audit keuangan perusahaan yang menunjukkan banyak penyalahgunaan dana saat Bu Ratna masih menjabat. Ia bukan hanya kehilangan reputasi, tapi juga kepercayaan dari banyak orang yang dulu mengaguminya. Selama proses hukum berjalan, beberapa kerabat yang dulu memihak Bu Ratna mulai meminta maaf pada Nadira. Tapi Nadira memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Aku tidak ingin hidupku penuh dendam, katanya pada Rani suatu hari. Yang kubutuhkan hanya kebenaran, bukan balas dendam. Namun, bukan berarti Nadira bisa melupakan semuanya begitu saja. Luka karena diusir saat suaminya baru meninggal, karena difitnah dan dianggap tidak layak, masih menoreh di hatinya. Tapi luka itu bukan lagi jurang yang menenggelamkan, melainkan bekas yang mengingatkannya bahwa ia pernah berdiri di ambang kehancuran dan berhasil melewatinya. Kini, Nadira mulai membuka diri pada hal-hal baru. Ia mengikuti pelatihan psikologi singkat, bukan untuk menjadi profesional, tapi untuk lebih memahami emosi manusia, juga untuk bisa membantu para janda muda yang mengalami penindasan serupa. Ia bergabung dalam komunitas perempuan yang memperjuangkan hak-hak istri dan ibu tunggal, membagikan kisahnya secara anonim di forum-forum online. Suatu malam, ia duduk di balkon rumah, menatap langit malam yang bertabur bintang. Angin berembus pelan. Ia menulis surat untuk Arman, kebiasaan yang ia lakukan sejak Arman tiada. Mas Arman, hari ini aku tidak menangis saat menatap foto kita. Aku tidak marah lagi saat mengingat ibumu. Aku hanya merasa lega, bahwa aku tidak menyerah, dan bahwa aku bisa melanjutkan hidup. Kau tahu? Perusahaanmu kini jadi tempat yang lebih baik. Banyak orang bersyukur karena kita mempertahankannya. Aku masih merindukanmu setiap hari. Tapi aku tidak lagi merasa sendirian. Aku akan terus melangkah, Mas. Demi kita, demi janji yang pernah kita ucapkan. Sampai nanti, kalau waktunya tiba, aku akan datang padamu dengan senyuman, tanpa luka lagi. Dan kau akan tahu,
Aku menepati semua janjiku. Selamat malam, Mas. Jaga aku dari sana. Ia melipat surat itu, menyimpannya dalam kotak kecil yang sudah penuh dengan surat-surat sebelumnya. Lalu ia tersenyum. Hidup tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi hidup juga tidak berhenti. Dan Nadira tahu, meski kehilangan itu pedih, ia telah menemukan dirinya sendiri di tengah luka yang dulu hampir menghancurkannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.